warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Ibu, kita perkuliahan pagi ini tentang standar fikih muamalah kontemporer. Tetapi bahasa standar yang digunakan ini beda dengan kata standar yang disebutkan dalam PSAK ya, pedoman standar akuntansi. Kalau yang membuat standar itu orang IAI, maka seperti Bu Ulfi, Bu Sri Andriani ini taatnya luar biasa. Jadi kalau standar itu yang membuat orang IAI, pokoknya secara tekstual itu harus dilaksanakan. Kalau kalau beda sedikit saja bisa disalahkan dan nggak berani. Nanti resikonya bisa ketangkap KPK nanti. Ya. Nah, kalau yang standarnya itu digali dari fikih, ya masih dianggap angin lalu ya karena belum disahkan oleh IAI, oleh Ikatan Ahli Akuntan Indonesia. Jadi sepertinya kita ini lebih takut dengan IAI daripada takut kepada dari malaikat ternyata ini. Ya, sebetulnya urgensi akad itu begini, akad kan katanya dengan prosedur ya. Di dalam bisnis syariah itu ada motif kalau mengikuti teori perilaku produsen muslim yang mengacu pada buku Iqtisaduna yang ditulis oleh Bakir Soder bahwa praktek bisnis syariah itu berbeda dengan konvensional karena dua hal. Yang pertama yang diistilahkan dengan aspek subjektif dan yang kedua aspek objektif. Ada subjektivitas dan ada objektivitas. Kalau subjektivitas itu meliputi motif, kemudian tujuan, serta evaluasi. Nah, evaluasi itu tentunya didasarkan pada pedoman dan standar yang ada. Nah, tiga hal ini sangat penting untuk memastikan sebuah praktek itu betul-betul syariah. Hanya saat ini praktek ekonomi dan keuangan syariah boleh jadi dari sisi motif sudah ada, bahwa mereka motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih surga di samping mendapatkan laba dari sisi motivasinya. Kemudian dari sisi tujuannya di sini mungkin agak sedikit persoalan karena kalau di dalam teori maqasid syariah itu ada dua hal yang dikaji oleh Imam Syatibi itu. Yang pertama disebut dengan maqasidus syari', tujuan syari' atau tujuan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tujuan mukallaf, tujuan pelaku ya, tujuan manusia, tujuan pelaku bisnis, pelaku ekonomi. Seharusnya tujuan yang dicanangkan mengacu kepada maqasidus syari', dan ini kalau mengikuti teori dan konsep karakteristik ekonomi syariah yang disebut dengan robbaniyah, berarti mengacu kepada Rob. Tujuan itu dituangkan di dalam pedoman yang ingin dicapai. Nah, terus kemudian mukallaf di dalam usaha dan pekerjaannya berusaha menyelaraskan aktivitasnya itu dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keselarasan antara tujuan mukallaf dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Demikian pula dengan alat evaluasinya, ini berbeda. Kalau yang kedua, aspek objektivitas. Ya, aspek objektivitas ini hampir sama dilihat dari unsur-unsurnya. Kalau ekonomi konvensional itu dikenal dengan faktor produksi, di dalam ekonomi Islam pun juga demikian, meskipun para ekonom muslim itu berbeda pendapat terkait dengan faktor produksi. Kalau konvensional kita kenal ada tenaga kerja, ada modal finansial, kemudian ada bahan baku dan juga ada teknologi. Kalau di dalam ekonomi Islam, sebagian ekonom memandang sama, tapi ada juga yang berpandangan lain. Seperti Qardawi menganggap bahwa faktor produksi dalam ekonomi Islam hanya dua, yaitu manusia dan bahan baku. Itu saja sebagai faktor produksi.
Nah, faktor produksi kalau kita mengikuti pendapat yang sama, ya sama dari unsurnya, walaupun nanti ada perbedaan. Misalnya ketika terkait dengan tenaga kerja, ada perbedaan terkait dengan akad dan transaksinya, bahwa tenaga kerja itu diangkat sebagai pekerja menggunakan akad apa. Kemudian nanti mereka mendapatkan gaji. Gaji itu metode penentuan gajinya seperti apa. Nah, ini berbeda antara konvensional dengan Islam. Begitu juga terkait dengan permodalan. Modalnya sama berupa modal finansial, tetapi akadnya akad apa. Kemudian pola distribusi hasil produksi pada faktor produksi, khususnya modal finansial itu dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk bunga, ataukah dalam bentuk bagi hasil, ini ada perbedaan. Jadi ada persis titik-titik persamaan dan titik-titik perbedaan. Nah, akad transaksi itu urgensinya di sini dari aspek subjektivitas dan juga dari aspek objektivitas. Ada unsur akad di dalamnya. Nah, pentingnya akad itu kalau misalnya ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang di akuntansi ya, audit itu tidak hanya audit keuangan, tetapi juga ada audit sistem. Ya, misalnya kantor kita itu kalau belanja 100 juta ke atas harus melakukan mekanisme tender ya. Tender itu kan sistem, cara yang ditempuh. Tetapi ternyata melakukan penunjukan langsung. Meskipun tidak mengambil uang sama sekali, tetapi karena sistemnya keliru, maka dianggap bermasalah juga. Nah, akad itu kaitannya dengan itu sistem tadi. Walaupun nanti persoalan-persoalan yang terkait dengan akad, turunan-turunannya sangat-sangat banyak. Terkait dengan pembagian keuntungan, terkait dengan konsekuensi dan tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, ini untuk memastikan dan menegaskan pentingnya standar fikih di dalam transaksi keuangan. Tetapi untuk saat ini masih masih belum menjadi standar yang dipedomani ya, karena belum disahkan oleh penguasa standar. Mungkin itu hanya standar Ikatan Akuntan Indonesia. Bapak Ibu, nah kalau kita bicara praktek bisnis kontemporer, diantaranya ini ya, kalau kita bahasanya mungkin evolusi dagang kontemporer dan cara bayar itu seperti ini. Dulu masa-masa tradisional, kemudian dunia perbankan, terus dunia internet, dan sekarang ada finansial teknologi. Ini punya kecenderungan yang berbeda-beda, ya. Transaksinya, prosesnya berbeda, demikian pula dengan cara membayarnya juga berbeda. Saat ini kalau di Indonesia masih belum sepenuhnya ya menggunakan fintech, ya. Meskipun arah ke sana sudah mulai berkembang ya, dan berlaku virtual money dan juga berlaku dompet elektronik. Ini yang saat ini dihadapi, dan ternyata perkembangan ini perlu direspon secara baik oleh dunia muamalah ya, dunia muamalah. Karena praktek yang ada dan berkembang di masyarakat itu lebih cepat dibanding dengan rumusan-rumusan ijtihad dan rumusan-rumusan fatwa dan sebagainya. Dan biasanya fatwa itu dikalahkan oleh praktek terlebih dahulu. Muncul praktek terlebih dahulu, baru kemudian ada fatwanya. Nah, ini memang luar biasa perkembangan teknologi, dan ini perlu disikapi juga. Kenapa? Karena secara syar'i kita juga harus punya komitmen terhadap standar syar'i. Sebab yang ingin kita dapatkan dan yang ingin kita lakukan bukan hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan atau kemudahan-kemudahan yang sifatnya material, tetapi ada juga unsur barokah, ada halalan, ada thayyiban, sebab resikonya tidak hanya di dunia, tapi juga ada resiko-resiko akhirat. Nah, ini patut untuk kita cermati bahwa muamalah kontemporer ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai patokan kita di dalam melangkah melakukan transaksi, paling tidak untuk diri pribadi atau juga untuk masyarakat atau juga untuk lembaga-lembaga bisnis yang kita kelola secara mandiri. Nah, kalau yang
saya dan teman-teman di Fordebi itu terakhir telah melakukan kerjasama implementasi akuntansi syariah untuk rumah sakit, ya kerjasama dengan Rumah Sakit Sultan Agung, ya kontrak sudah dilaksanakan, sekarang sedang proses pembuatan sistemnya. Sistemnya sudah selesai, tinggal aplikasinya oleh tim. Dengan ini adalah upaya-upaya ya. Upaya-upaya untuk tadi menyelaraskan proses tadi antara yang dipraktekkan kemudian dengan yang akan dilaporkan, terus kemudian evaluasinya seperti apa, karena bahasa fikih itu berbeda ya, ada bahasa fikih, ada bahasa fatwa, kemudian ada bahasa PSAK. Ini ada hal-hal yang berbeda ya. Kadang sekarang ini kan lagi diskusi rame itu ya di kalangan para akuntan itu, rumusan-rumusan terkait dengan akuntansi syariah dan lain sebagainya, karena dilihat dari prinsip, dilihat dari karakteristik, kemudian dilihat dari itu sepertinya ada ketidakcocokan terkait dengan konsep syariahnya. Saya tidak membahas ini secara detail ya terkait dengan praktek kontemporernya, tetapi kita akan melihat dari sisi kaidah-kaidah dan standarnya. Nah, kalau dalam Islam model bisnis, karena bisnis itu bukan semata-mata persoalan dunia, nah ini modal yang diperlukan. Sebetulnya kalau dalam kajian-kajian kajian-kajian konvensional sudah mulai berkembang ya modal spiritual seperti Danah Zohar, meskipun yang bersangkutan seorang pemikir kapitalis, tetapi sudah mengakui spiritualitas di dalam praktek bisnis itu sangat penting. Ya apalagi dunia Islam ya, kita kaum muslimin yang memiliki modal spiritual yang sangat kuat sebetulnya. Dan ini sudah mulai dikembangkan oleh para pengusaha muda muslim itu, sehingga muncul istilah-istilah marketing langit. Ada di sini seorang pengusaha properti yang mengangkat dan mengusung marketing langit. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya share di grup fakultas. Saat itu saya berada di Blitar di sebuah kantor perumahan syariah, begitu juga mengangkat dan mengusung marketing langit, melibatkan unsur-unsur spiritual di dalam proses pemasaran produknya. Kemudian ada modal moral. Nah, modal moral ini sangat penting ya. Kalau saya pernah mengikuti sebuah pelatihan yang diselenggarakan untuk mahasiswa baru UIN itu, narasumbernya menyebutkan apa yang diperlukan oleh para profesional di dunia itu, dibuat ranking itu. Dibuat ranking, di situ ada moralitas, ada kemudian ijazah dan sebagainya. Ternyata trust atau amanah menempati urutan yang pertama. Nah, kemudian juga modal intelektual. Ini kaitannya dengan fikih akad ya, fikih akad. Sebab audit itu didasarkan pada pengetahuan ya, pada pengetahuan, pada standar yang ada. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu jangan melakukan sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, atau dalam bahasa akuntansi akan diaudit itu pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Kemudian modal sosial ini juga sudah berkembang di dalam ekonomi kelembagaan, dikasih dan diulas mendetail dan mendalam tentang modal sosial, baru kemudian modal finansial. Nah, selama ini masyarakat menganggap modal itu hanya finansial, tetapi bisnis syariah tidak demikian. Nah, Bapak Ibu, kaidah-kaidah ini coba saya gali dari beberapa literatur ya. Kemudian khusus untuk memahami praktek muamalah kontemporer. Untuk memahami praktek muamalah kontemporer, apa kira-kira patokan yang bisa dijadikan sebagai acuan ya? Yang pertama adalah sarana mengikuti tujuan. Yang kedua, memahami hibrid kontrak atau al-uqud al-murakkabah. Ini yang mata kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Aun Nur Rafiq seharusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah al-kharaj bil dhaman. Al-kharaj bil dhaman itu terkait dengan siap untung siap risiko ya, bahwa tidak diperkenankan orang mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko sama sekali, menafikan risiko melawan sunatullah, ibaratnya itu. Walaupun kita diberi akal pikiran serta ilmu,
guna melakukan manajemen risiko atau melakukan upaya-upaya bagaimana caranya agar risiko bisa diantisipasi sejak dini atau risiko-risiko itu diperkirakan tidak terjadi. Misalnya begitu ya, meskipun sulit kita hindari karena risiko itu tidak hanya terkait dengan risiko keuangan, tidak hanya terkait dengan risiko barang, tetapi hal-hal eksternal seperti pandemi saat ini merupakan risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah la tabi ma laisa indaka. Jangan menjual barang yang tidak ada padamu. Karena praktek kontemporer saat ini ya sangat didominasi praktek dagang itu sudah banyak berubah ya. Orang dagang dulu dengan dagang sekarang ini banyak perubahan-perubahan, dan ini juga berimplikasi pada teori-teori tentang zakat perdagangan dan sebagainya, sehingga penting untuk ada kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan praktek zakat misalnya, karena faktanya ada orang yang berdagang tapi tidak punya barang, ada orang yang punya barang tapi tidak jualan dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, ini 4 standar yang akan kita bahas dan akan kita kaji guna memahami praktek muamalah kontemporer. Kaedah ini disimpulkan dari hadis ini. Kaedah kalau dalam standar itu, kalau bahasa Arabnya itu al-mi'yar. Ya, al-mi'yar. IUV itu menggunakan mi'yar, ya, istilah mi'yar atau bahasa Indonesianya standar. Al-mi'yar asy-syar'i. Apa standar syar'i? Digali dari hadis ini, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhuma lam tatman wala bai'uma laisa indaka. Tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli, tidak pula 2 syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, ini sumber yang menjadi acuan standar fikih kontemporer ini. Ini standar yang pertama, bahwa sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira dalam pandangan bapak dan ibu ketika disebut dengan sarana dalam praktek muamalah, transaksi jual beli misalnya, yang dimaksud dengan sarana di sini apa kira-kira? Cara pembayarannya. Cara pembayarannya. Yang lain? Aset. Aset. Yang lain? Monggo. Sarana mengikuti tujuan. Nah, sarana di sini apa? Transaksi, Sarah. Transaksinya. Tadi ada yang asetnya atau objek transaksinya. Pak Muiz transaksinya berarti akadnya. Terus apa? Bukti transaksinya, Ustaz. Bukti transaksinya. Terus apa lagi? Monggo. Hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Lil wasaili hukmul maqasidi. Kenapa? Oke ya. Jaminannya. Jaminannya. Baik. Sekarang begini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu gambaran sebuah proses transaksi. Sarana itu di dalam sebuah transaksi bisa terkait dengan objek transaksinya, bisa terkait dengan akad dan caranya, kemudian bisa juga teknologi untuk transaksinya. Ya. Objek transaksi, kalau kita bicara objek transaksi dalam jual beli itu ya uangnya ya barangnya. Nah, nanti lil wasaili hukmul maqasidi. Kalau kita lihat misalnya objek transaksi, orang melakukan transaksi jual beli itu boleh jadi yang dijual itu halal barangnya, zatnya itu halal. Kemudian yang kedua, boleh jadi zatnya itu haram. Nah, sekarang objek yang halal ini ketika ditransaksikannya hukumnya bagaimana? Nah, ini tergantung pada tujuannya. Begitu juga objek yang haram zatnya ini ketika ditransaksikan nanti tergantung pada tujuannya. Nah, contoh objek yang halal tergantung tujuannya begini. Ibu-ibu kalau menjual buah anggur,
di pasar buah, boleh apa tidak? Panjenengan jualan di pasar buah, Boleh. boleh. Nggih. Boleh. Tapi kalau panjenengan jual anggur ke pabrik miras, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, Tapi kalau berarti tujuannya syariah ya tidak boleh. Kalau yang konvensional boleh. tapi nggak ada miras syariah, Bu ya. Miras Antika. Oh, miras Andika ada. Jadi itu maksudnya lil wasaili hukmul maqasidi. Kalau saya memproduksi pisau dapur, saya jual kepada ibu-ibu untuk masak, boleh. Ya, tapi kalau dijual ada teman saya bilang, saya ini mau bunuh orang, saya beli pisaunya. Gitu. Itu nggak boleh ya. Ya, gambaran sederhananya begitu. Jadi bila sarana itu berupa objek transaksi dan transaksinya adalah halal, objeknya halal, maka tergantung penggunaan dan pemanfaatannya. Bila untuk yang halal maka halal, bila untuk yang haram tidak diperkenankan. Nah sekarang bila objeknya itu haram zatnya, hukum asalnya tidak boleh ditransaksikan, tetapi boleh dengan catatan ya. Contohnya begini. Sebagian peternak ayam itu boleh jadi yang menghadapi kendala problem. Apa problemnya? Ayam-ayam yang dipiara itu mungkin saja mati. Nah, yang mati ini diapakan? Gitu. Yang mati ini diapakan? Hukum asalnya tidak boleh ditransaksikan karena bangkai. Tetapi boleh ditransaksikan itu dengan catatan begini. Ya, sesuatu yang haram zatnya boleh dijual dengan catatan satu ada manfaatnya, bukan untuk konsumsi manusia, tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Nah sekarang kita uji bangkai ayam itu ada manfaatnya apa tidak? Oh ada, yaitu untuk makanan ternak, terutama lele. Karena bukan untuk konsumsi manusia, sebab lele tidak diperintahkan untuk makan yang halalan thayyiban, ya ayuhal lele. Ya, kulu halalan thayyiban itu tidak ada, hanya manusia. Tetapi ada dalil yang spesifik yang melarang menjual bangkai itu, sehingga kemudian menjadi tidak diperkenankan. Ya, ini lil wasaili hukmul maqasidi. Terus kemudian berikutnya sarana itu berupa akad dan cara transaksinya. Nah, antara cara dan transaksinya itu begini. Pertama, dilihat diantaranya adalah antara redaksi dan tujuannya. Sesuai atau tidak redaksi dan prakteknya. Kemudian nanti dilihat pula transaksi dan tujuannya. Kalau antara redaksi dan tujuan itu begini. Kalau kita masuk ke sebuah warung, ya, kemudian kita bilang kepada pemilik warung itu, Bu, saya minta 1 porsi nasi campur. Diberi 1 porsi nasi campur, kita makan. Kemudian kita terima kasih Bu ya, enggak bayar. Ketika pedagangnya bilang, loh mana bayarnya Bu? Tadi kan saya minta. Ya, tadi kan saya minta. Nah, kira-kira kalimat minta bila ditempatkan di warung itu cocok apa tidak? Tidak cocok. Cocok. Yang dimaksud dengan kata minta itu apa? Beli kan begitu kan ya. Redaksinya menggunakan kata minta, tetapi substansinya adalah transaksi jual beli ya. Begitu pula mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang macam-macam akad. Akad itu ada akad bisnis dan ada akad sosial. Ada yang diistilahkan dengan akad tijarah dan akad tabarruk. Akad bisnis, akad tijarah itu untuk komersil. Jadi boleh mendapatkan keuntungan melalui jual beli, sewa menyewa bagi hasil karena ini merupakan akad bisnis. Tetapi tidak boleh mengambil keuntungan di balik transaksi hutang piutang, karena hutang piutang itu akad sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Karena keuntungan yang didapat dari akad sosial nanti ini disebut dengan riba, ya, riba. Nah, ini menempatkan pada tempatnya sangat penting. Tadi sudah saya ilustrasikan pentingnya akad yang tepat itu. Kalau ada audit sistem ya, ada audit sistem bahwa pelanggaran yang ditangkap KPK tidak selamanya mengambil uang, tapi keliru akadnya, keliru sistemnya. Seharusnya pakai tender tapi tidak pakai tender, padahal nggak ngambil uang sama sekali ya. Nah, itu.
Nah, terus kemudian, kalau dalam praktek kontemporer saat ini sangat didominasi oleh teknologi, ya, teknologi untuk transaksi. Teknologi untuk transaksi itu bagaimana? Ya, ini begitu juga, tergantung tujuannya. Untuk transaksi yang halal atau untuk transaksi yang haram. Contoh misalnya top up itu menggunakan teknologi berupa dompet elektronik. Dompet elektronik itu boleh apa tidak? Ya, tergantung apa? Untuk transaksi yang bagaimana. Kalau untuk transaksi halal maka boleh, untuk transaksi yang tidak halal maka tidak diperkenankan. Ya, nah ini contohnya. Nah, sehingga dompet elektronik itu perlu dikaji lebih dalam. Ketika saya melakukan top up itu, akad apa yang digunakan? Oke, jadi akadnya akad apa? Nah, di sini kemudian kalau yang berkembang di masyarakat itu paling tidak ada 3 pandangan. Bahwa ketika saya top up, akad yang digunakan adalah akad qard. Akad qard itu apa? Akad hutang piutang. Jadi uang yang saya top up, yang saya tabung di dompet elektronik saya, itu dihutang oleh penerbit dompet elektronik. Buktinya apa? Kalau dihutang? Karena diakui sebagai milik yang bersangkutan, kemudian juga menjadi penentu nilai perusahaan tersebut, dan ketika nanti diminta dikembalikan. Kalau menggunakan akad qard, hutang piutang, maka tidak diperkenankan penerbit dompet elektronik itu menjanjikan keuntungan, menjanjikan fasilitas, menjanjikan diskon, dan sebagainya. Begitu juga bila wadiah, ya kalau kita mengacu kepada fatwa DSN, lembaga keuangan syariah bila menerima titipan wadiah tidak diperkenankan menjanjikan bonus, walaupun boleh membagi bonus kepada penabung, tapi tidak dijanjikan. Nah, itu kalau misalnya akad yang digunakan itu adalah akad qard atau akad wadiah. Ya, karena persoalan masalahnya kan yang menggunakan yang menerbitkan dompet elektronik itu kan tidak mengacu pada transaksi yang syar'i, sehingga tidak ada penjelasan secara mendetail akad apa yang digunakan. Hanya saja yang bisa kita lihat adalah substansinya. Tadi secara konsep saya sampaikan bahwa sarana itu berupa transaksi. Kemudian ada tujuannya. Ya, kalau misalnya ternyata di dalam redaksi transaksi itu menggunakan kata minta, tetapi dilakukan di warung, substansinya adalah membeli. Kalau yang saya ketika top up, mungkin bahasanya adalah bahasa menabung atau bahasa menabung. Tetapi secara substansi kemudian diakui sebagai milik penerbit penerbit kartu tersebut atau dompet tersebut, kemudian digunakan dan lain sebagainya. Oh, berarti secara substansi bahwa ini mengarah kepada qard atau mengarah kepada wadiah. Nah, ini 2 pandangan pertama. Sedangkan pandangan yang ketiga menganggap bahwa top up itu merupakan prepayment, ya, prabayar, ya, prabayar. Ketika prabayar wajar kemudian mendapatkan diskon. Kalau diibaratkan begini, kalau di depan rumah saya itu ada tukang ojek, ya, tukang ojek tradisional. Mereka mengatakan begini, Pak Jalal, kalau panjenengan menggunakan jasa harian ojek, tiap kali menggunakan jasa 10.000 per hari. Berarti ketika 30 hari 1 bulan saya menggunakan terus, beban yang saya bayarkan dalam 1 bulan itu adalah 300.000, ya, per hari 10.000. Tetapi tukang ojek tadi bilang, tapi kalau Bapak mau bayar di depan, nanti saya diskon sebesar 250.000. Nah, sehingga diskon 50.000 sehingga jadinya 250.000. Oke, saya bayar. Jadi ketika saya bayar duluan, dibayarnya 250.000, tetapi kalau harian 10.000 per hari. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Hanya saja pandangan ini kadang ada juga yang menganggap lemah. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang sudah dibayarkan itu semestinya tidak bisa diambil kembali. Ya. Sama seperti misalnya kita sewa rumah atau sewa mobil sudah kita bayarkan, ternyata mobil itu kita taruh di rumah dan tidak kita gunakan, ya tetap, ya, proses pembayaran tidak bisa ditarik kembali. Nah, ini
untuk memahami salah satu praktek muamalah kontemporer berdasarkan kaidah dan standar yang pertama, lil wasaili hukmul maqasidi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, standar yang kedua tentang akad ganda. Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau menyebutkan, silahkan contoh-contoh praktek akad ganda yang panjenengan jalani dan panjenengan saksikan di tempat kerja atau di rumah dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat. Contoh-contoh akad ganda apa saja contohnya? Mohon maaf, Ustadz. Ya. Misalkan biaya bimbingan yang dibayar lunas itu dapat potongan 500.000, tapi Ya. jika dibayar mengangsur tidak mendapat potongan, itu bagaimana, Ustadz? Ya, jadi nanti ada Bu, termasuk bagian dari hibrid kontra ini ada dalil yang mengatakan naha Rasulullahi an bai'ataini fi bai'atin. Secara redaksi teks hadis ini artinya begini, Rasulullah melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Itu redaksi teksnya. Dari redaksi teks ini ada sekitar 8 penafsiran dan juga ada yang menafsirkan secara operasional seperti ini. Yang dimaksud oleh larangan itu adalah ketika orang menjual atau melakukan transaksi bila harga tunai sekian, harga angsuran sekian, atau ketika di awal sekian, ketika bayar nanti tidak dapat diskon misalnya. Ada yang menafsirkan seperti itu dalam bentuk operasional, ya. Tetapi begini, tafsiran seperti ini dipandang lemah. Kenapa kok dikatakan lemah? Jadi kalau saya mengatakan harga tunai sekian, harga angsuran sekian, sebetulnya ini persoalannya bukan pada 2 transaksi dalam 1 transaksi, tetapi masalahnya ada pada ketidakjelasan akadnya. Ya, harga mana yang digunakan? Sehingga kalau kemudian ketika deal dipilih 1, berarti tidak ada lagi horor, tidak ada ketidakjelasan, semuanya jelas. Oke, saya bayar di awal, berarti 250, kan begitu, nggih? Ya. Kalau kemudian enggak, saya bayar nanti, berarti 300. Jadi tidak ada ganda di situ. Hanya saja kalau kemudian saat deal mengatakan ini 250, ini 300. Oke, saya tanpa menyebutkan salah satu. Nah, inilah yang dilarang menurut hadis tadi itu. Nah, jika dalam tahap penawaran tak masalah ada penawaran harga yang berbeda, tetapi ketika deal harus dipilih salah satunya. Terima kasih, Ustaz. Allah. Ayo monggo sekarang, apa contoh-contoh akad ganda yang terjadi di sekitar kita, bahkan Bapak Ibu juga melakukannya. Contoh Akad ganda ini bukan akad pada 2 istri loh ya. Bu Fulvi, monggo Bu Fulvi dulu. Pak Ustadz, kalau misalnya yang sekarang ini sering open donasi untuk buka bersama, untuk memberikan buka kepada anak yatim, tapi di sini penjual makanan berlaku sebagai penjual sekaligus sebagai yang menyalurkan donasi. Ini bagaimana, Ustadz? Ya, ini tergantung cara menggambarkan, Bu ya. Jadi begini, kalau misalnya Bu Ulfi sebagai pengusaha catering, pertama membuka donasi. Ya, kemudian uang donasi itu Ibu belikan makanan yang Ibu jual, kemudian nanti dibagikan, kan begitu ya. Dalam hal ini yang agak masalah itu begini, panjenengan pada satu waktu menjadi wakil dari donatur dan juga panjenengan berposisi sebagai penjual. Jadi Bu Ulfi satu orang berposisi dari 2 ini, sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Nah, kalau yang saya baca di grup-grup WA dan lain sebagainya, itu memang ada yang sangat keras sekali yang mengatakan yang seperti ini haram, nggak boleh. Ya, padahal kalau bicara fikih itu ya jangan hanya melihat pada satu pendapat ya. Sebetulnya yang melarang itu apa alasannya melarang? Karena ada interest ya, ada kepentingan.
Jadi Bu Ulfi dianggap pembeli ini, penjual ini punya kepentingan pribadi. Nanti sehingga nanti dikhawatirkan tidak amanah. Ya, dikhawatirkan tidak amanah. Itu sebabnya itu sebetulnya. Ya. Tapi ada juga mengatakan ini riba, bukan. Kalau ini katanya bukan katanya dengan riba. Tetapi satu orang berposisi pada dua status tadi itu sebagai penjual dan juga sekaligus sebagai pembeli. Karena mewakili itu. Nah, kalau mengikuti pendapat yang pertama, karena ada interest, dikhawatirkan tidak amanah. Bagaimana kemudian kalau amanah? Kan begitu. Nah, itu. Makanya kemudian ada pendapat yang kedua yang memperkenankan dan membolehkan selama itu amanah. Bahkan bagus kalau misalnya Bu Ulfi ada harga 15.000 satu porsi misalnya, ya. Terus kemudian ada orang berdonasi. Tapi panjenengan misalnya semestinya 15.000 itu kalau uangnya 150 dapat 10 bungkus, panjenengan tambahi jadi 11 bungkus, 12 bungkus. Itu kan berarti tingkat amanahnya tinggi. Nah, itu praktek yang seperti itu. Sebetulnya ada cara yang lebih smooth dan agar tidak terjadi kontroversial itu begini, Bu. Bahwa panjenengan pengusaha catering ini dengan donatur transaksinya jangan transaksi mengumpulkan donasi, tapi transaksi jual beli. Oke, transaksi jual beli. Nanti kemudian membantu untuk menyalurkan. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi sehingga panjenengan posisinya bukan wakil membelikan, bukan, ya. Sama halnya ketika saya bertransaksi beli akekah ke tukang akekah, transaksinya jual beli. Nanti oleh pegawai akekah itu atau pemilik akekah itu akan disalurkan ke panti asuhan. Oke, hanya saja bahwa saya adalah transaksinya jual beli, sedangkan yang open donasi transaksinya adalah donasi. Itu yang memunculkan persoalan dan beda pendapat tadi. Terima kasih Ustadz. Oke. Baik, monggo. Oke. Ngapunten Ustadz, Ya. saya tanya tentang dana talangan haji terus pundi, Ustadz. Ya, dana talangan haji ini ada konsep dan ada praktek, Mas. Kalau secara konsep, fatwa DSN dulu pernah memperkenankan, ya, dengan menggabungkan antara polanya begini. Dalam dana talangan haji itu ada akad qard dan juga ada akad ijarah. Tetapi objeknya berbeda. Pertama, bahwa pihak jamaah itu berhutang kepada bank. Kemudian bank melakukan jasa pengurusan. Nah, sehingga nanti ada dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh jamaah itu. Pertama, mengembalikan hutangnya sebesar yang dihutang, kemudian membayar jasa pengurusannya. Jadi ada juga yang menggambarkan secara keliru itu bahwa tambahan itu dianggap tambahan atas dana talangan hajinya. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau secara konsep itu ada akad hutang, misalnya hutang 30 juta. Kemudian yang kedua akad sewa jasa untuk menguruskan. Nanti akan mengembalikan sebesar 30 juta itu plus sewa jasa pengurusannya itu. Ini secara konsep dalam fatwa DSN. Tetapi secara praktik, ada dulu bimbingan saya mahasiswi akuntansi itu di sebuah bank syariah itu, ketika bertanya kepada pihak bank, kemudian untuk menentukan besaran ujroh atau uang upah sewanya ini bagaimana? Disampaikan, kami menentukannya menggunakan persentase atas dana talangan yang diberikan. Nah, kalau seperti ini salah dan ini bisa jadi riba. Ya, seharusnya besaran ujroh ini berdasarkan kebijakan internal, tidak didasarkan penghitungannya dari dana talangan dana hutang yang ditalangkan itu, ya, yang berupa hutang itu. Kalau seperti itu menjadi riba nantinya. Ya, jadi ada konsep, kemudian ada praktek yang terjadi. Boleh jadi karena pihak pegawai bank ini tidak memahami substansi dari fatwa itu, atau juga untuk menggampangkan penghitungan, barangkali seperti itu juga ada kebijakan yang seperti itu. Nah, makanya ini ada sarana, makanya kalau akad itu harus konsistensi begini, Ibu. Ada bahasa fikih,
bahasa fikih ini kemudian agak operasional itu masuk ke dalam bahasa fatwa. Dari bahasa fatwa ini masuk ke bahasa standar, pedoman standar. Dari bahasa standar ini kemudian masuk ke dalam SOP. Jadi kalau sudah di lembaga keuangannya, SOP. Kalau dana talangan, SOP-nya seperti ini dan sebagainya. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, Nuhun, Oke. mau tanya, kalau misalnya seperti leasing gitu ya, jadi beli katakanlah dengan harga 10 juta, tapi dicicil. Nah, Ya. tapi nanti ada juga perjanjiannya kalau sudah lunas atau apa nanti akan dijual lagi atau dibeli lagi oleh si penjual lagi, tapi secara tunai, misalnya tidak 10 juta tapi dikepotong karena sudah dipakai sekian waktu, tinggal 8 juta misalnya. Nah, itu kan ada apa namanya? Multi akad nih, akadnya 2 dalam 1 transaksi. Oke. Tapi kalau leasing mungkin di belakangnya ada opsi ya, ada pilihan. Bisa dijual kembali atau dimiliki. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, substansi leasing memang seperti itu. Makanya kemudian secara syar'i agak bermasalah. Ya, makanya kemudian muncul penggantinya. Penggantinya apa? Ijarah muntahiyah bitamlik. Dulu begini, teman-teman di Pasca itu mengkaji buku atau kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, akad ganda di dalam keuangan dan bisnis. Ada bahasan tentang IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Diawali dengan satu kisah. Dulu transaksi-transaksi itu lebih didominasi oleh jual beli. Hanya secara hukum, jual beli itu ada dampak. Dampaknya apa? Meskipun belum lunas, sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Meskipun belum lunas. Hal ini membuat khawatir para pemilik barang. Ketika barang sudah diserah terimakan dan sudah terjadi perpindahan kepemilikan, kemudian penerima barang ini dan pergi dan lain sebagainya agak kesusahan untuk mengambil kembali. Nah, akhirnya dibuat modifikasi akad, muncullah leasing itu. Selama belum lunas, maka barang itu dianggap masih milik penjual. Dan itu bisa terjadi ketika substansi akadnya adalah akad sewa. Ya, substansi akadnya adalah akad sewa. Jadi selama belum lunas merupakan akad sewa, nanti ketika lunas otomatis terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi leasing itu di situ ada sewa menyewa dan jual beli sekaligus dalam satu paket sebetulnya. Dalam satu paket, jadi satu waktu, satu objek transaksi, kemudian ada 2 akad yang sangat berbeda kontradiksi. Yang satu ada pemindahan kepemilikan, yang satu tidak ada pemindahan kepemilikan. Dan jadi misalnya begini, saya kan nggak mungkin, Bu Andre, ini rumah saya jenengan beli. Setelah dibeli, selanjutnya saya sewakan ke panjenengan. Mau sudah milik Bu Andre kan mau disewa Bu Andre kan begitu. Di sini kemudian ada modifikasi syar'inya, IMBT Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ya, semangatnya sama tetapi ada perbedaan. Ketika transaksi hanya satu transaksi saja atas barang itu apa? Akad sewa saja. Akad sewa saja. Nanti ada janji bila di akhir sewa akan dilakukan akad baru dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk hibah. Begitu. Begitu, Bu. Ya, Ustaz Nasel, kalau yang satunya lagi, kalau di koperasi itu kan ada yang namanya tanggung renteng. Ya. Nah, tapi ini ada satu konsep lagi yang ada di Sumeneb itu adalah tanggung utang. Jadi utang itu akan dilunasin oleh semacam donatur atau bagaimana begitu bentuknya, tapi yang lebih mampu, tapi dengan cara diberinya itu dalam bentuk infak sedekah padahal untuk membebaskan utang. Nah, itu akadnya tertulis. Jadi ada donatur nanti kalau yang ingin menutup bagi yang tidak mampu tadi namanya tanggung utang istilahnya, kalau itu tanggung renteng secara hutang tapi ini tanggung infak gitu bentuknya. Itu gimana Ustaz? Apa sama-sama mengumpulkan infak? Jadi tidak mengumpul, jadi yang mengumpulkan infak ya. Jadi koperasi itu yang menerima infak dari orang yang mampu, anggota yang mampu. Nah, anggota yang mampu ini memberikan infak. Nah, infak ini peruntukannya adalah untuk membayarkan utang orang yang nggak mampu, anggota yang tidak mampu. Ya, oke, baik. Jadi transaksi yang tidak tunai itu begini, Bu. Transaksi yang tidak tunai di dalam fikih itu bervariasi, bermacam-macam. Ada hutang itu tidak tunai.
ada jual beli yang tidak tunai, ada sewa menyewa yang tidak tunai, ada pinjaman yang tidak tunai. Dalam fikih itu ini punya hukum dan pola yang berbeda. Ya. Tetapi kalau untuk masyarakat ini semuanya dianggap hutang. Hutang dengan pinjam itu beda. Ya, hutang dengan pinjam itu beda. Kalau pinjam itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan, kalau hutang terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, monggo nanti di akuntansi berarti seharusnya bagaimana pengakuannya ya. Kalau saya hutang sepeda motor, berarti sepeda motor itu jadi milik saya, diakui sebagai milik saya. Bisa saya pakai, saya jual, saya berikan dan sebagainya. Tapi kalau sepeda itu saya pinjam, tidak diakui sebagai milik saya, tetap milik yang punya. Ya. Kemudian transaksi yang tidak tunai itu perlu dibuktikan atau namanya taufik ya untuk mengamankan pihak-pihak yang bertransaksi. Untuk mengamankan pihak-pihak yang bertransaksi, sarananya apa? Sarananya kalau menurut Al-Baqarah 282 dengan catatan atau saksi, kalau 283 atau barang jaminan atau penjamin. Nah, yang Ibu sampaikan tadi ini penjamin. Jadi ada penjamin. Misalnya Bu Sri Andri berhutang 10 juta. Siapa penjaminnya? Bu Ulfi misalnya. Kalau Bu Andri tidak bisa melunasi, maka yang berkewajiban melunasi penjaminnya Bu Ulfi. Status Bu Ulfi itu sama dengan orang yang berutang sebagai penjamin itu. Dan nanti hutang itu dikatakan lunas apabila pihak yang berhutang melunasi atau penjaminnya yang melunasi. Oke. Begitu Bu. Jadi kumpulan akad infak itu gak masalah dilakukan. Ya, dan memang orang yang berhutang itu perlu ada yang membantu ketika mereka tidak bisa melunasi. Hatur suwun Ustaz. Oke, kalau di praktek konvensional sebetulnya ada semangat begini, bahwa orang yang berhutang itu kemudian ada asuransi, hanya mungkin akadnya perlu diluruskan. Kalau nanti misalnya ada gagal bayar atau meninggal, langsung di-cover oleh pihak asuransi. Kalau menggunakan akad syariah itu cocok, takaful ya. Tapi kalau konvensional mungkin kurang pas ya, kurang pas. Tapi substansinya mirip dengan takaful. Oke, monggo. Ini baru standar 1 loh. Ustaz, ada suara ya. Ustaz, mau tanya. Oke. Kalau seandainya kita jual beli tapi dengan opsi buyback itu boleh nggak? Ada yang dikembalikan gitu ya? Artinya seperti ini. Saya jual misalnya katakan rumah kepada A, tapi dalam 3 tahun saya punya opsi untuk membeli kembali. Tapi tentunya ketika saya membeli tentu dengan margin untuk si A. Ya. Nah, seperti itu, Ustadz. Tapi kalau seandainya 3 tahun itu saya nggak punya kemampuan membeli lagi, A boleh menjual atau menggunakannya, karena itu memang udah haknya dia, karena dia membeli gitu. Baik, seperti itu disebut dengan bai'ul wafa, Bu. Dan itu salah satu prinsip yang juga digunakan di dalam sukuk ya. Dalam sukuk. Sukuk itu beda dengan obligasi. Kalau obligasi kan surat utang ya. Surat utang. Kalau sukuk itu ada underlying asetnya yang diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya negara itu menerbitkan sukuk, ya, itu ada aset yang dia jual sebetulnya. Misalnya menerbitkan sukuk senilai 1 triliun. Misalnya apa yang dijual? Yang dijual adalah Istora, misalnya Senayan, atau misalnya gedung-gedung pemerintahan. Taruhlah kampus UIN, ya kampus UIN. Jadi ketika saya beli sukuk, hakikatnya adalah saya beli gedung UIN itu. Berarti gedung UIN sudah menjadi milik saya. Kemudian nanti gedung UIN itu disewa oleh pemerintah untuk kegiatan operasionalnya. Ya. Nah, terus nanti rumah gedung itu dibeli lagi oleh pemerintah. Ini namanya bai'ul wafa namanya. Bai'ul wafa ini dipraktekkan dalam mazhab Hanafiyah. Memang ada pro kontra di kalangan para ulama tentang hukumnya. Kenapa pro dan kontra? Yang tidak membolehkan melihat pada substansi ya, mengikuti tujuan tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya terlihat kalau misalnya begini, yang nampak di dalam jual beli wafa atau buyback ini adalah
menghutangkan sejumlah uang dan rumah itu dijadikan sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Sehingga kemudian ketika mengembalikan lebih atau membeli dengan tambahan uang, itu hakikatnya adalah memberikan tambahan atas hutang, Pinjaman. ya, atas pinjaman. Sehingga ini namanya bunga. Riba. Jadi secara substansi tidak diperkenankan. Ini pendapat yang pertama. Karena mengikuti kaidah al-ibratu fil uqudi lil maqasidi. Yang jadi patokan dalam akad adalah substansi akadnya. Tetapi ada juga yang menggunakan, yang dilihat itu adalah redaksinya. Redaksinya adalah jual beli. Jual beli. Maka untuk menjembatani dua pendapat ini seharusnya begini menjembataninya. Agar tidak dianggap sebagai hutang, maka ketika transaksi jual beli itu betul-betul terjadi perpindahan kepemilikan. Oke. Jadi misalnya rumah itu ya rumah yang panjenengan beli, ya, yang panjenengan beli betul-betul sudah beralih menjadi milik panjenengan, ya. Nanti bebas ibu menjual kepada siapa saja, walaupun panjenengan boleh memprioritaskan kepada pemilik awal untuk membelinya, begitu. Nah, yang dikhawatirkan dan muncul keraguan tadi itu, ketika terjadi jual beli tadi dan akan dibeli kembali, itu tidak ada serah terima dan juga tidak ada perpindahan kepemilikan, sehingga dikesankan substansinya adalah hutang piutang dan rumah itu merupakan barang jaminan. Begitu, Bu. Tapi kalau sekiranya memang terjadi perpindahan, katakan surat tanahnya berganti nama, tapi di state di awal bahwa kalau dia misalnya kalau dia membeli lagi di tahun pertama, maka dia disepakati margin di awalnya sekian, atau dia membeli di tahun ketiga disepakati marginnya sekian, itu boleh? Kalau itu bukan kesepakatan, kalau kesepakatan kurang tepat, lebih baik dengan menggunakan janji, Bu. Okay. Ya, karena akad dengan janji itu dua hal yang berbeda. Ya. Seperti itu ya. Tapi boleh ya, Tat? Ya, tapi dengan catatan ya, catatannya adalah terjadi perpindahan kepemilikan. Perpindahan, iya. Oke, yang kedua berupa janji, bukan akad. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya terkait dengan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, Ustadz. Artinya kan kita melakukan transaksi itu bukan dengan pihak bank secara langsung. Kita belanja tetapi menggunakan kartu kredit. Tetapi nanti otomatis kan kita akan bertransaksi juga dengan bank, tapi tanpa mengetahui akadnya begitu, Ustadz. Seperti apa itu? Matur suwun. Ya, jadi begini, Bu. Kalau di dalam teori konsumsi itu, ya, seorang konsumen ketika mau membeli itu berhadapan dengan kendala budget atau budget constraint. Kalau saya punya uang, maka saya bisa membeli A, B, C. Kalau tidak punya uang, saya tidak bisa membeli. Ada kendala. Nah, kendala budget ini kemudian direspon oleh dunia perbankan. Pak Syahril, kalau misalnya Pak Syahril nggak punya uang, jangan khawatir. Pak Syahril masih bisa beli kok. Caranya bagaimana? Pakai kartu kredit. Kartu kredit itu kan kartu hutang sebetulnya. Oke. Kartu kredit itu kartu hutang. Jadi Pak Syahril dihutangi oleh bank. Nah, ketika dihutangi oleh bank, ketika nanti disyaratkan mengembalikan lebih, maka mengikuti kaidah tadi, hutang piutang itu adalah akad sosial, bukan akad bisnis, tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ada kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, begitu. Nah, ada alternatifnya yang di bank syariah itu baru BNI Syariah kalau tidak salah ya, sekarang sudah di BSI yang menerbitkan kartu hasanah itu. Nah, kartu hasanah itu pola akad kartu kreditnya itu menggunakan kafalah. Jadi Pak Syahril ketika beli, tidak punya uang di merchant tertentu ya, tidak punya uang. Tanggungan Pak Syahril ini nanti akan dikafalahi oleh sebagai penjaminnya. Penjaminnya misalnya bank syariah. Nah, kalau kaidah kafalah begini, berarti nanti bank itu yang membayarkan secara langsung, jadi tidak memberikan uang kepada Pak Syahril, tapi membayarkan uang kepada merchant. Nanti bank syariah itu akan mendapatkan ujroh atas membayarkannya, bukan atas uang yang dihutangnya. Nah, begitu polanya.
Nah, jadi ibu-ibu, ternyata kita terjebak oleh perilaku konsumen itu, teori perilaku konsumen terkait dengan kendala budget, kemudian digoda oleh pihak bank, nggak apa-apa, nggak punya duit masih bisa beli kok. Nah, kalau dulu menurut hadis Nabi, orang yang berhutang itu tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang hidupnya. Tapi kalau sekarang, yang tidak tenang itu bukan yang berhutang, malah yang dihutangi nggak tenang. Karena Pak Syahril ini mau bisa bayar apa enggak gitu. Baik ibu-ibu, oke ya, kita lanjutkan dulu. Kita punya empat standar. Kita baru standar 1 dan saya hanya 1 kali pertemuan. Ya, saya lanjutkan dulu, ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya. Yes, Berikutnya akad ganda. Akad ganda itu sudah banyak dipraktekkan sebetulnya. Contohnya, SPP mahasiswa itu akadnya akad apa? SPP mahasiswa itu akadnya akad apa, Pak Syahril? Akadnya satu akad ya. Kenapa? Akad. SPP itu akad apa? Kalau kita bayar SPP itu buat kita itu sebenarnya piutang kan, Tat? Wadiah. Udah kita bayar di depan, kita belum kuliah. Oke, iya akad apa akadnya? Wadiah Ustaz nggih, wadiah. Ijaro Ustaz. Ijaro. Ya, jadi begini. SPP itu kalau saya anggap merupakan akad baru, Bu. Pak, nggih, akad baru. Dulu tidak ada akad SPP itu. Nah, isinya apa? Isinya itu macam-macam. Ada ijaroh sewa jasa pengajaran, sewa jasa penggunaan ruangan, kemudian sewa jasa fasilitas pendidikan. Mereka kemudian dapat buku pedoman akademik itu bukan sewa, tapi membeli. Mereka mendapatkan jas alma mater itu bukan sewa. Kalau sewa jas alma mater harus dikembalikan, tapi jual beli jas alma mater. Ya. Kemudian banyak hal, ya, banyak hal. Kemudian menjadi satu kesatuan. Gabungan beberapa akad ini menjadi satu kesatuan dengan satu konsekuensi. Itu akad ganda seperti itu. Contoh lagi, ibu-ibu kalau nginep di hotel, bapak ibu nginep di hotel, akadnya akad apa? Akad apa kalau nginep di hotel? Akad macam-macam juga, Ustaz. Iya, betul. Multi akad juga, Ustaz. Betul, multi akad juga. Sewa kamar mandi, kalau di terminal 2.000 loh ya. Di hotel nggak mungkin gratis. Kemudian beli odol karena habis pakai, beli sikat gigi juga begitu, sewa handuk, ini masih di dalam kamar mandi. Jasa. Kemudian pagi hari beli sarapan. Ya, beli jasa sarapan. Pembersih. Ya, sarapan itu bukan sewa sarapan. Kalau sewa sarapan dikembalikan loh, tak isi-isinya. Ya, sewa sarapan. Nah, jadi satu, ketika kita bayar tidak melakukan rincian, Mbak, ini saya bayar sewa kamar sekian, sewa ini sekian, ini tidak, tetapi langsung satu paket, kumpul jadi satu. Contoh lagi, kalau dulu Bapak Ibu kelahiran anak diakekahi, orang dulu kalau akekah tinggal ke pasar kambing, beli kambing, dibawa pulang ke rumah disembelih. Sekarang ada namanya jual akekah, jual beli akekah, bisnis akekah. Bisnis akekah itu substansinya menyembelih kambing, tetapi pedagang akekah tidak menunjukkan kambingnya, tapi yang ditonjolkan adalah sate dan gulenya. Kok biru tempatnya? Sate dan gulenya. Artinya di dalam praktek akekah itu muncul banyak akad. Ada akad beli kambing, ada akad sewa jasa menyembelih, atau akad mewakili menyembelih, sewa jasa memasakkan, ditambah dengan beli tambahan makanan dan tambahan menu,
kemudian sewa jasa untuk mengantarkan ke rumah atau ke panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sekali beli antara bayar 2,5 juta atau 3 juta itu terkandung banyak akad, tapi menjadi satu kesatuan. Nah, ini beberapa fenomena akad ganda ya yang terjadi di masyarakat pada saat ini dan sulit dihindari. Semakin canggih teknologi dan juga semakin cepat transaksi, maka akad ganda ini semakin berpotensi untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, sekarang berdasarkan standar ini begini, ada hadis la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli. Secara praktek dan operasional seperti ini. Misalnya saya bilang ke Pak Syahril, Pak Syahril, saya hutangi Bapak, tapi Bapak harus membeli rumah saya. Nah, ini berarti menggabungkan hutang piutang. Ya, seperti itu menggabungkan hutang piutang dengan jual beli. Tidak diperkenankan karena khawatirnya saya mendapatkan keuntungan dan manfaat di balik hutang piutang itu. Ya. Nah, biasanya koperasi begitu juga menghutangi ke para petani, tapi nanti syaratnya petani menjual hasil panennya ke koperasi, misalnya begitu. Itu berarti menggabungkan, tapi nanti hukumnya akan berbeda ketika koperasi ini tidak menghutangi uang, tetapi pihak petani membeli bahan-bahan, misalnya bibitnya, membeli obat-obatan dengan pembayaran tunda. Nah, ini jual beli tunda, bukan hutang piutang secara fikih begitu. Dan jual beli itu adalah akad bisnis, diperkenankan mendapatkan keuntungan. Ya. Oke, pola-pola penggabungan itu kalau di dalam kitabnya Al-Umrani tentang Al-Uqud Al-Maliyah Murakkabah itu atau akad ganda di dalam keuangan, polanya bisa begini, bisa penggabungan antara akad bisnis dengan akad sosial. Nah, kalau akadnya syarat jual beli atau sewa dalam hutang piutang menjadi tidak boleh. Seperti tadi yang saya sampaikan. Pak Syahril, Anda boleh hutang ke saya, tapi syaratnya harus membeli saya begini. Dan sebagainya ya. Terus kemudian, boleh jadi polanya adalah akad bisnis digabung dengan akad sosial, ya, dengan syarat jual beli, dengan selain qard, ya, dengan selain qard. Selain qard itu akad-akad sosial yang lain, ya, dengan cara hibah misalnya. Kalau contohnya begini Pak Syahril, Pak ini tanah saya hibahkan ke panjenengan, tapi dengan syarat panjenengan memberi saya uang sekian. Ini secara substansi bukan hibah jadinya, berupa akad jual beli meskipun dengan harga yang murah. Ya, begitu juga contohnya begini, praktek lelang yang biasa diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sosial itu ya, lelang barang misalnya. Misalnya untuk donasi pembangunan masjid misalnya, ada lelang barang. Ya, ketika misalnya ini yang dilelang apa? Yang dilelang itu misalnya ada kaligrafi. Ya, oke, saya beli kaligrafi itu. Tapi kalimatnya donasi. Seperti itu bukan donasi. Karena ketika saya memberikan uang 100 juta, saya mendapatkan kaligrafi itu. Jadi ada tukar-menukar. Ya, tukar-menukar. Ya, beda dengan kalau yang di Batu itu ya, dijual masjid 1 meter sekian. Ya, meter itu hakikatnya malah wakaf hakikatnya itu sodako. Yang itu maksudnya adalah lahan yang akan digunakan untuk masjid itu oleh pemiliknya dijual, harapannya donatur membeli untuk kemudian diserahkan kepada masjid. Oke, selanjutnya ya ibu-ibu begini, pola ganda yang tidak boleh itu yu'addi at-tarkibu ila muharramin, gabungan akad mengarah ke yang haram. Syarat jual beli dalam qard, hutang piutang, termasuk kalau yang dicontoh buku itu jual beli inah. Jual beli inah ini sebagian BMT melaksanakan karena memang ada mazhab yang membolehkan.
Kalau di Malaysia dibolehkan. Jadi jual beli inah itu begini. Kalau Pak Muiz butuh uang 100 juta, datang kepada saya mau berhutang. Karena saya ini pengusaha, saya itu kan mikir kalau uang saya hutangkan, sedangkan tidak mendapatkan keuntungan, lah emak. Ya. Tapi kalau saya hutangkan 100 juta, terus kemudian saya minta tambahan, jadinya riba. Wah, ini dilema. Terus apa yang saya lakukan? Saya bilang ke Pak Muiz, saya tidak menghutangkan uang 100 juta itu besar. Tapi ini ada mobil saya ini Pak Muiz beli secara angsuran. Harganya mobil ini 100 juta. Oke, harganya 100 juta. Oke. Diambil oleh Pak Muiz, berarti Pak Muiz punya tanggungan ke saya 100 juta dan beliau membawa mobil saya. Lantas saya bilang, Pak Muiz, mobil yang sampean pegang itu, yang sudah sampean beli, meskipun belum lunas, kan terjadi perpindahan kepemilikan. Saya beli dengan kontan 90 juta. Oh ya, nggak apa-apa, saya kasihkan 90 juta. Mobil saya tarik lagi. Berarti Pak Muiz punya tanggungan berapa? 100 ya? 100 juta. Nah, itu substansi bai'ul inah, jual beli inah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang berpendapat diperkenankan karena redaksinya jual beli. Tetapi bagi yang melihat substansi itu bukan jual beli, tapi mengarah kepada transaksi hutang piutang sebetulnya. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, penggabungan itu boleh, tetapi dengan catatan pola-polanya seperti ini. Di masyarakat itu ada ungkapan begini. Kenapa kok ini nggak boleh? Oh, ini nggak boleh karena akad ganda. Jadi alasan nggak boleh karena akad ganda itu alasan kurang tepat. Sebab tidak semua akad ganda itu tidak dibolehkan. Ada akad ganda yang boleh dan ada akad ganda yang tidak boleh. Nah, akad ganda yang boleh seperti apa? Tadi yang saya contohkan, seperti akikah, itu menggabungkan antara jual beli dengan sewa menyewa yang lebih dominan. Tidak ada penggabungan dengan hutang piutang di situ. Terus kemudian nginep di hotel, begitu juga itu ada penggabungan dan tidak ada komposisi penggabungan yang dilarang di situ. Termasuk juga ada yang di antara beda pendapat itu misalnya Bu Nina kalau umroh itu misalnya umroh ke Saudi ya ternyata uang dolarnya habis tinggal uang rupiah. Tapi ada toko ya ada toko yang memperkenankan pembeli itu membayar dengan uang rupiah. Ya, ketika misalnya harganya berapa? Harganya misalnya 10 real. 10 real itu berapa itu? Kalau sekarang berapa? 3,5 ya? 4.000. 4.000. 10 real. Berarti kan harganya 4.000. Tapi Bu Nina membayar pakai uang 50.000. Nanti pengembaliannya kan menggunakan real, bukan menggunakan rupiah. Nah, di situ sebetulnya ada penggabungan akad. Akad apa? Akad jual beli dengan akad sorf. Akad tukar menukar uang. Jual beli dengan sorf itu beda. Kalau jual beli tadi barang bisa serah terima secara tunai atau tidak tunai. Kalau sorf itu harus tunai, terjadi serah terima. Nah, seperti ini ada beda pendapat ya antara boleh dengan tidaknya. Jadi di dalam akad ganda itu ada yang memang tidak boleh, ada yang boleh, dan ada yang diperselisihkan kebolehannya tergantung komposisi yang membentuk akad ganda tersebut. Nah, intinya itu Ibu-Ibu, mungkin nanti diperjelas lebih dalam oleh Pak Rafiq ya tentang kajian akad ganda ya. Monggo, kalau ada yang didiskusikan sebelum kita masuk ke standar yang ketiga. Ustadz mau tanya. Ya, kalau di dunia akuntansi itu kan kita pernah mempelajari mengenai lindung nilai atau hedging ya. Jadi kita melakukan jual beli dengan pihak luar negeri. Pada saat itu kita juga melakukan lindung nilai terhadap rupiah kita dengan pihak pialang falas. Berarti termasuk pada standar yang kedua ini nggih, hybrid kontrak itu ya. Makanya kalau di dalam syariah itu ada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang letter of credit LC ekspor impor. Bagaimana hubungan antara pedagang di luar dengan pedagang di kita, antara importir dengan eksportir di sana.
hubungan saya dengan bank eksim, bank ekspor impor, itu akad-akad yang digunakan akad apa. Nah, itu dijelaskan di dalam fatwa LC ekspor impor itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Karin. Mau nanya tadi Ustaz. Gini, tadi tentang 2 akad atau lebih dari 2 akad istilahnya. Kalau tadi ada yang pinjam, diumpamakan pinjam uang tapi dikasih mobil. Terus semua itu kalau seandainya si pemberi, istilahnya yang pinjam sama pemberi piutang itu atau pemberi pinjaman itu niatnya adalah untuk menghindari riba, kayaknya dari semua itu kan untuk menghindari riba. Nah, itu permasalahannya gimana dan seperti apa? Apa tetap boleh? Itu pertama. Terus kedua, ketika saya pinjam pada seseorang, mama pinjam ke Pak Ustadz, saya mau pinjam uang sekitar 100 juta. Ternyata ini saya nggak mau pinjam uang, tapi saya pinjamkan emas saja. Karena memang emas kan istilahnya naik terus. Ini kalau kasih pinjam uang ini kembali segini, nggak mungkin. Akhirnya dikasih pinjam emas. Apakah seperti itu juga boleh? Makasih Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, jadi memang begini Pak, apa namanya, kalau diteliti ya secara empiris tentang kenapa akad ganda itu muncul, ya, kenapa akad ganda itu muncul, itu salah satunya adalah untuk menghindari praktek riba. Ya, jadi ada orang kenapa melakukan akad ganda untuk menghindari praktek riba. Tapi kemudian pilihan akad berikutnya ini kemudian harus dipastikan akad yang baru ini betul-betul bebas riba atau menjadi bentuk lain dari riba. Nah, ya, perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Nah, termasuk juga melakukan akad ganda itu bisa juga untuk menghindari sistem. Ya, contohnya misalnya untuk menghindari pajak misalnya. Nah, kalau dulu kan agak ribet gitu ya, nggak tahu sekarang perkembangan terakhirnya bagaimana. Misalnya murabaha itu praktek di bank syariah itu kan tidak ideal. Ya. Idealnya kan begini, idealnya kalau murabaha berarti bank beli terlebih dahulu, baru kemudian bank menjual kepada nasabah. Cuma kalau seperti ini, ketika bank membeli terlebih dahulu, nanti ada pajak pembelian. Berikutnya, ketika menjual kepada nasabah, ada pajak penjualan. Sehingga kemudian ada double pajak atas satu barang ini. Harga kemudian menjadi lebih tinggi, karena pajak menjadi unsur pembentuk harga. Nah, akhirnya kemudian prakteknya bagaimana prakteknya? Bank tidak membeli barang. Bank itu mewakilkan kepada pihak nasabah untuk membeli barang, jadi ngasih duit. Prakteknya kemudian menjadi mirip dengan konvensional, menghutangi uang untuk nanti membeli sendiri, kan begitu kan? Nah, jadi akad ganda itu dilakukan, kadang ada motif-motif seperti itu ya, motif misalnya untuk menghindari riba, tapi harus dipastikan akad alternatifnya juga harus bebas riba. Kemudian boleh jadi karena menghindari sistem, menghindari aturan, regulasi, ya, menghindari regulasi, sehingga kemudian membuat rekayasa akad. Bisa benar, bisa juga keliru nantinya. Oke. Atau juga bisa saja dalam bentuk begini, saya punya barang ini kalau saya jual sendirian nggak laku. Bagaimana? Sudah saya gabung saja. Misalnya Bapak Ibu kalau beli deterjen itu kadang ada piring yang ditempel itu ya. Yang piring itu kalau dijual sendiri mungkin ibu-ibu bapak-bapak nggak akan membelinya karena dari sisi kualitas nggak pantas misalnya untuk dimakan atau dipakai tamu misalnya begitu. Tapi ketika ditempel ke deterjen misalnya harga berubah, nah, orang seneng ya karena menganggap itu dapat hadiah, itu bukan hadiah Bu. Masa sih bagi-bagi hadiah terusan gitu. Nah itu ya, jadi ada motif-motif tertentu ya di dalam praktek ganda itu, tetapi harus dipastikan penggantinya harus harus terbebas juga dari praktek yang dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, meminjamkan uang tapi dengan ukuran emas.
pada dasarnya begini, meminjamkan itu sesuatu itu harus kembali sesuatu itu. Kalau meminjamkan uang, ya kembalinya uang. Meminjamkan emas, kembalinya juga harus berupa emas. Hakikatnya begitu. Nah, tapi kalau kemudian ketika hutang meminjamkan uang, tetapi dinilai dengan emas, nah, ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi dan nggak boleh apa namanya? Misalnya Bu Ulfi saya hutangi ini Bu 10 juta. 10 juta ini sekarang sama dengan 15 gram Bu ya. Nanti Ibu mengembalikan seharga 15 gram ya. Nah seperti ini tidak diperkenankan. Nah, tetapi ada kajian terkait dengan transaksi hutang piutang. Bagaimana caranya mengembalikan hutang piutang ketika terjadi inflasi. Ya, itu ada kajian tersendiri ya ketika inflasi. Nah, yang dibahas dikaji oleh para ulama itu dengan membuat kategorisasi. Inflasi itu ada inflasi rendah, ada inflasi sedang, dan ada inflasi tinggi atau hiperinflasi. Dalam kondisi inflasi rendah atau sedang, hutang 10 juta sampai kapanpun dibayar 10 juta juga, karena inflasinya rendah. Tetapi kalau inflasinya sangat tinggi, maka perlu dilakukan as-sulhu. As-sulhu itu upaya damai. Kenapa perlu ada upaya damai? Agar tidak terjadi la tadlimuna wa la tudlamun. Saling mendolimi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nah, begitu. Makasih Ustaz. Baik Ibu-ibu, saya tambahkan ini. Warib wala ribhu malam tatman. Tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan. Sekarang saya tanya, dalam praktek dropship itu kan ada 3 pihak ya. Pemilik barang, ada penjual, kemudian ada pembeli. Interaksi terjadi antara pembeli dengan penjual. Penjual berinteraksi dengan pemilik barang. Oke. Sekarang kalau terjadi kerugian dan lain sebagainya, yang nanggung itu siapa? Dalam praktek dropship itu, dropshipper pihak penjual itu tidak menanggung kerugian sama sekali. Tapi pasti mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, sehingga nanti perlu didudukkan pola-pola hubungan. Akad yang tepat itu apa? Ya. Akad yang tepat antara pemilik barang dengan dropshipper, antara dropshipper dengan pembeli dan sebagainya. Nah, pola-pola akadnya seperti apa sehingga akan terlihat tanggung jawabnya. Kalau memastikan sesuatu yang tidak pasti itu kan tidak diperkenankan. Siap untung terus, tidak siap untuk menanggung kerugian, itu juga muncul persoalan. Makanya kemudian akad-akad syar'i itu ada prinsip yang disebut dengan kesetaraan. Ya, prinsip kesetaraan, kemudian prinsip adil. Yang namanya adil itu kalau siap untung harus siap rugi. Nah, dropship itu polanya seperti ini, Bu. Ya. Dari kaidah tadi itu tidak boleh bagi seseorang mendapatkan laba atas suatu objek sedangkan ia tidak menanggung risiko atau kerugian. Dropshipper yang tidak menanggung kerugian kecuali bila sebagai wakil. Maksudnya begini. Ini kan ada tadi ya, pelakunya itu kan ada 3. Ada dropshipper, kemudian ada pemilik barang. Nah, kalau misalnya akad yang dibangun antara pemilik barang dengan penjual, ini akad wakalah, akad agensi. Akad wakalah itu artinya dropshipper ini sebagai wakil menjualkan. Kalau dia sebagai wakil di dalam menjualkan, bila ada kerugian, memang yang menanggung kerugian semuanya pemilik barang. Ya, kecuali kalau misalnya dropshipper atau wakil itu yang merusaknya secara langsung, ya lain lagi persoalannya ya, lain lagi persoalannya. Tetapi secara umum kalau sebagai wakil ya, maka yang menanggung kerugian itu adalah pihak pemilik barang.
kalau sebagai wakil. Kalau bila sebagai penjual, kalau misalnya dropshipper ini sebagai penjual, kalau sebagai penjual berarti perlu ada beberapa hal yang didudukkan. Apa yang didudukkan? Yang didudukkan adalah dia itu ketika menjual, barangnya ada atau tidak. Barang yang ia jual itu milik pribadinya atau belum menjadi miliknya, atau masih milik orang lain. Ya. Kemudian kalau dia sebagai penjual, bila ternyata ada cacat, ada keterlambatan, ada resiko, siapa yang menanggung resiko itu? Ya seharusnya penjualnya kan, seharusnya penjualnya, bukan pemilik barangnya. Kenapa? Karena transaksi yang terjadi itu antara pembeli dengan dropshipper atau pedagangnya itu. Pembeli itu tidak punya kaitan sama sekali dengan pemilik barang atau supplier tadi itu atau produsennya. Nah, ini pola-pola pola-pola transaksi, pola-pola transaksi. Terus nah, ini integrasi siklus penjualan ya. Ini sistem yang terjadi. Terus kemudian dewasa ini, Bu, banyak orang melakukan transaksi jual beli itu tapi tidak memiliki barangnya. Nah, nanti katanya dengan standar yang keempat ya. Terkait dengan standar yang keempat. Oke, jadi terakhir gini, solusi fikihnya terkait dengan praktek dropship itu begini. Kalau di masyarakat itu kan ada kecenderungan, bagaimana dropship langsung dibilang haram kan, gitu kan. Ya, jadi kan kita tidak mudah untuk mengatakan haram. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memberikan solusi terhadap apa yang dipraktikkan oleh masyarakat sehingga mereka memiliki jalan keluar dan mereka kemudian mendapatkan ketenangan karena Islam itu kan rahmat ya. Islam itu rahmat, bukan hanya melarang-melarang. Kalau kita mencoba menelusuri corak pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi atau corak muamalah pada Rasulullah itu adalah ada yang disebut dengan pola modifikasi. Ada pola ada pola konstruksi, ada dekonstruksi, kemudian ada adaptasi dan modifikasi. Kalau konstruksi maksudnya Rasulullah SAW itu menetapkan aturan-aturan baru terkait dengan praktek muamalah, ekonomi dan bisnis. Yang kedua, adaptasi dan modifikasi, artinya praktek yang sudah ada di masyarakat karena mengandung unsur-unsur yang dilarang tetap dipraktekkan, tetapi unsur yang dilarang dimodifikasi, diganti sehingga tepat. Terus kemudian yang ketiga, dekonstruksi berupa melarang praktek-praktek yang melanggar kaidah-kaidahnya dan nilai-nilai syariahnya. Nah, kemudian transaksi yang ada dalam kontemporer ini lebih banyak dikreasi oleh orang-orang yang memang tidak berangkat dari syariah. Dropship juga begitu, reseller juga seperti itu, dompet elektronik juga seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian modifikasinya? Itu bukan ditinggalkan, bukan dilarang begitu saja, tetapi apa yang ada tetap dipraktekkan, mana yang memungkinkan untuk dimodifikasi dan diluruskan, apakah dari sisi syaratnya, apakah dari sisi prosesnya, dan sebagainya, sehingga menjadi benar. Muncul kemudian konsep dropship syariah, reseller syariah, misalnya begitu kalau diberi nama. Oke. Baik Ibu-Ibu, ini sebentar. Ya. Kita masuk ke nanti terakhir mawon diskusinya karena waktunya terbatas. Ini kita masuk ke standar yang keempat, la tapi malaysa indaka.
La tapi malaisa indaka ini, jangan menjual barang yang tidak ada padamu. Ini di slide saya ini separuh dari yang sudah kita bahas, Bu. Untuk kaidah yang keempat saja ini. Ya, karena cabang-cabangnya seperti ini cabangnya. Jadi cabangnya ada sekitar 5 ya. Aplikasinya dalam 5 transaksi ini dari hadis la tabi ma laisa indaka. Baik, secara sekilas begini. Pertama, redaksi hadis yang terkait dengan hadis ini. Nah, ini kalau dikoleksi ada 4. Ini polanya pola begini, pola tematik. Jadi di dalam memahami hadis pola tematik itu dikumpulkan hadis-hadis yang satu tema. Ketemu dengan riwayat-riwayat seperti ini, dan ketemu pula ada tambahan redaksi yang menyebutkan kata makanan. Jadi kalau jangan menjual barang yang tidak ada padamu, ada juga jangan menjual makanan hingga kamu memilikinya, baru kemudian kamu menjualnya. Ya. Selanjutnya, ternyata redaksi hadis yang menyebutkan jangan menjual barang yang tidak ada padamu, ini muncul perbedaan pendapat di dalam memaknainya. Ya, ini dijadikan hadis ini atau kaidah ini dijadikan sebagai standar karena Bapak Ibu mayoritas transaksi dewasa ini terkait dengan masalah ini. Ya, terkait dengan masalah ini. Banyak penjual itu tidak memiliki barangnya atau barangnya itu tidak ada. Ya, bahkan lapak offline itu begitu juga. Lapak offline itu beda dengan dulu. Kalau dulu pedagang kalau mau menjual dia itu kulaan. Ya, kalau sekarang tidak, banyak agen yang datang menaruh barang di situ menggunakan konsinyasi. Ya, artinya pemilik lapak, pemilik toko itu tidak kulaan, tidak membeli. Yang terjadi apa? Yang terjadi ada pemilik barang titip di situ, nanti dijualkan, baru kemudian pembayarannya itu nanti. Nah, seperti ini nanti akan berdampak pada cara penghitungan zakat dagang dan sebagainya. Mana komponen-komponen zakat dagang yang harus dihitung menjadi barang dagangan. Muncul persoalan-persoalan baru ya di tengah masyarakat. Oke. Nah, letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya di sini. Kalau Ibnu Hazm berpendapat begini, la tabi ma laisa indaka itu artinya jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Artinya barang apa saja ketika belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mengacu kepada mazhab Ibnu Hazm seperti ini, wah, seperti praktek dropship, reseller, kemudian juga teman-teman yang jualan online berdasarkan foto, gambar, berdasarkan itu dan sebagainya, itu kena semua, nggak boleh semua kalau mengikuti ini. Nah, tetapi kalau Ibnul Qayyim itu berpendapat yang dimaksud itu adalah barang tertentu. Artinya jangan menjual barang tertentu yang bukan milikmu. Apa perbedaan dua arti ini? Kalau mengacu pada definisi pertama, pokoknya barang bukan milik. Jadi kalau misalnya ini gelas, kelihatan gelas ini Bu ya. Ini di depan saya ada cangkir, nggak ada isinya Bu ya. Jangan curiga nanti saya minum. Kelihatan. Kelihatan ya. Oh, kalau nggak percaya, ada isinya sedikit sekali. Karena sudah diminum. Wah. Oke. Jadi begini, kalau misalnya cangkir ini bukan milik saya, bukan milik saya, maka menurut tafsiran yang pertama, ya Ibnu Hazm tadi, jangan menjual barang yang bukan milikmu, ya ini tidak boleh saya jual. Termasuk juga barang apa saja, cangkir mana saja yang bukan milik saya tidak boleh saya jual. Itu kalau menurut tafsiran yang pertama. Tapi kalau menurut Ibnul Qayyim belum mengatakan barang tertentu. Barang tertentu itu contohnya bagaimana? Kalau Bu Ulfi bilang, Pak Jalal, cangkir yang Pak Jalal pegang itu saya beli. Ini namanya Bu Ulfi membeli cangkir tertentu. Padahal ini bukan milik saya. Ini yang nggak boleh. Tetapi kalau Bu Ulfi bilang, Pak Jalal, saya beli cangkir yang mirip yang panjenengan pegang itu. Transaksinya tidak tertentu cangkir ini, tapi didasarkan pada kriteria.
Ya. Nah, kalau berdasarkan kriteria boleh bagi Ibnul Qayyim, tapi bagi Ibnu Hazm tidak diperkenankan. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Oke, dari dua pandangan ini terhadap satu hadis, hadisnya sama, redaksinya hadisnya, tapi pemaknaannya berbeda, bisa dipahami ya, konsekuensi masing-masing. Ya, konsekuensi masing-masing. Ya, kalau misalnya sekarang saya pegang laptop kampus, kemudian Bu Ufri, Pak, laptop yang panjenengan pegang saya beli boleh nggak? Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena bukan milik saya dan yang dibeli tertentu. Tapi kalau Bu Ufri bilang saya beli laptop yang mirip itu, yang seperti itu, merek itu, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Nanti akan saya carikan yang sesuai dengan spek yang diminta. Begitu. Nah, dari dua pemahaman ini kemudian muncul kasus. Kasusnya apa? Satu, bagaimana membeli barang yang belum ada atau tidak ada. Ya, membeli atau menjual barang yang tidak ada. Nah, ini banyak sekali terjadi pada zaman sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum jual beli yang mengandung gharar. Yang ketiga, bagaimana menjual barang yang belum serah terima. Saya sudah kulaan, tapi barang belum saya terima, sudah ada yang membeli. Dan ini banyak terjadi ya, kalau seperti termasuk transaksi-transaksi derivatif kan begitu ya. Apa namanya, misalnya komoditas batu bara misalnya. Batu bara itu pergerakan dari lokasi misalnya di Kalimantan ya ke Surabaya itu sudah melewati transaksi berkali-kali. Ya, sudah melewati transaksi berkali-kali. Ya. Nah, itu batu bara. Kadang juga begitu. Kopra dari Kalimantan misalnya untuk sampai di Surabaya itu sudah terjadi transaksi berkali-kali itu. Ya. Atau juga misalnya kita kulaan ya. Kita sudah membayar, sudah dapat nota, barang belum dikirim. Boleh nggak? Barang belum dikirim, tapi sudah milik saya untuk saya jual. Kemudian menjual barang orang lain tanpa izin. Boleh apa tidak? Kemudian jual beli salam. Nah, ini terkait dengan hadis tadi. Oke, bagaimana menjual barang yang tidak ada? Nah, kalau mengikuti Ibnu Hazm tadi jelas tidak boleh ya. Kalau mengikuti Ibnul Qayyim ini ada catatan-catatan ya, ada catatan-catatan. Terus, nah ini ada kriteria. Barang yang tidak ada itu kriterianya macam-macam. Satu, barang tidak ada yang tidak mungkin mendapatkannya. Oh, ini sudah pasti tidak boleh ditransaksikan. Yang kedua, saat transaksi tidak ada, tapi mungkin ada di masa mendatang. Nah, seperti ini boleh kalau menggunakan transaksi jual beli salam. Ya, salam itu salah satu varian pre-order ya. Tapi mungkin diadakan dan transaksinya berdasarkan kriteria sifat. Yang ketiga, barang tidak ada, tapi mengikuti yang sudah ada. Ya, contohnya, saya beli 100 nasi bungkus. Yang tersedia di warung itu hanya 10 bungkus. Berarti yang 90 itu tidak ada. Terus bagaimana hukumnya? Oh, yang 90 dianggap mengikuti yang ada. Oh, berarti seperti ini nantinya. Nah, begitu. Terus kemudian yang keempat, barang tidak ada tapi transaksi berdasarkan sifat, kriteria, spek, dan sebagainya. Ini yang tergolong jual beli salam. Ya, jadi tidak selamanya barang tidak ada itu tidak boleh ditransaksikan, tidak selamanya pre-order itu dilarang, tapi ketentuan-ketentuannya seperti ini. Kemudian kasus yang kedua, transaksi yang mengandung gharar. Gharar itu artinya masturul akibah, ketidakpastian dan ketidakjelasan akibat antara ada dan tidak adanya barang, antara bagus dan tidaknya sifat dan kriteria suatu objek transaksi.
Gharar disebut gharar kalau dua belah pihak yang bertransaksi tidak tahu. Misalnya, saya dengan seorang pedagang transaksi jual beli, saya tidak tahu bahwa ini ada cacatnya, dia juga tidak tahu. Nah, ini disebut dengan gharar. Tapi kalau penjual tahu ada cacatnya dan diam, saya pembeli tidak tahu, berarti ada penipuan. Ya, di sini berarti ada penipuan. Jadi ada namanya gharar atau tahrir, ada tadlis, ada penipuan. Transaksi gharar ini begini, aslinya transaksi gharar itu tidak boleh, tetapi diperkenankan bila ini beberapa catatannya. Gharar tidak boleh bila banyak dan dominan. Berarti kalau sedikit nggak apa-apa. Gharar itu bila dominan dilarang, kalau sedikit nggak apa-apa. Yang namanya transaksi itu komoditas barang dan sebagainya sangat dimungkinkan adanya ketidakpastian. Tinggal persoalannya dominan atau tidak dominan. Kedua, gharar itu tidak boleh kalau terjadi dalam akad pertukaran. Tapi kalau akad sosial, akad tabarruk boleh. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi klasifikasi akad menjadi ada akad pertukaran, ada akad percampuran, ada akad sosial dan sebagainya. Ya. Maksudnya begini, kalau saya memegang satu bungkusan, bungkusan ini tidak tahu apa isinya. Kalau saya jual, berarti saya melakukan akad pertukaran. Dan barangnya tidak kelihatan dan tidak ketahuan. Dan ini sangat dominan. Berarti nggak boleh. Tetapi kalau yang terbungkus ini saya hadiahkan, berarti akad sosial. Boleh nggak ngadu memberikan hadiah tanpa diketahui apa isinya oleh penerimanya? Ya, jadi yang terbungkus itu sesuatu yang tidak diketahui dan ada ghararnya, tidak boleh itu kalau terjadi di dalam akad bisnis. Tapi kalau akad sosial nggak apa-apa, asalkan bukan prank, ya, asalkan bukan prank. Okay. Terus kemudian, bila gharar terdapat pada sasaran inti, bukan pada suplemennya. Contohnya begini. Ada sebidang tanah, terus ada pohon mangganya. Pohon mangga ini masih berbunga. Yang saya beli adalah tanahnya, sedangkan pohon mangga itu mengikut. Berarti pohon mangga ini sebagai suplemen. Kan itu ada buah yang belum berbentuk, nggak apa-apa. Kan gharar, nggak apa-apa. Sebab saya bukan beli mangganya, saya membeli tanahnya ini. Oke. Nah, akan beda kalau misalnya yang saya beli, yang primer itu adalah buah tadi itu kan belum terbentuk, ya belum terbentuk. Berarti kalau yang ini ada ghararnya, kalau yang tadi yang pertama tidak ada. Kemudian berikutnya, bila ada kebutuhan yang mendesak, ya contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beli rumah, panjenengan tahu nggak isi pondasinya itu bagaimana, isi gentingnya itu bagaimana, ya kan tidak pasti semua, kita tidak tahu. Nah, berhubung itu dibutuhkan oleh masyarakat, udah dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau developernya tahu kalau misalnya pondasi itu jelek dan dia menjual dengan harga kualitas bagus, berarti ada penipuan di situ. Bukan gharar ya. Jadi disebut gharar itu kalau dua pihak tidak mengetahuinya. Tetapi kalau salah satu pihak tahu, maka disebut dengan disebut gharar. Kalau tidak tahu ya, kalau tahu berarti ada penipuan. Oke, yang ketiga, belum serah terima, boleh nggak menjualnya? Nah, masalah ini ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata dalam kitab fikih itu, ini saya itu punya kajian fikih muamalah kontemporer ya. Ada sebuah kitab membuat klasifikasi seperti ini isinya. Bagaimana menjual barang yang belum ada itu, atau barang yang belum serah terima. Kalau mazhab Hanafiyah boleh menjual barang milik yang belum serah terima, tapi khusus pada barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak harus serah terima terlebih dahulu. Maksudnya begini, Pak Sahirul Alim, kalau bisnis, kalau kulaan misalnya,
Kalau yang dijual itu baju, Pak Sairul Alim harus menerima dulu bajunya, baru kemudian menjualnya. Kalau menurut mazhab ini. Nah, tetapi kalau komoditasnya berupa rumah, tanah, meskipun belum serah terima, selama sudah terbeli, boleh menjualnya. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau membuat kategorisasi antara barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak. Kalau mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tidak boleh menjual barang milik sebelum serah terima, baik barang bergerak atau tidak bergerak. Wah, ini saya sarankan teman-teman di Indonesia ini pindah-pindah mazhab kalau masalah ini. Karena banyak mazhab Syafi'iyah ya, tetapi wah kalau begitu mazhab Syafi'i bidang ini nggak bisa jualan. Karena harus nunggu dulu barang datang baru kemudian dijual ya. Sedangkan para pedagang kepingin segera menjual untuk melunasi tanggungan yang belum terbayar ya, kadang begitu. Nah, yang agak fleksibel itu mazhab Malikiyah. Bila komoditas yang dijual berupa makanan harus serah terima dulu, tapi kalau non makanan boleh dijual meskipun belum serah terima. Nah, ini pendapat-pendapat. Terus kemudian ada satu artikel ini tulis tahun 90 di sebuah jurnal, judulnya itu Al-Qabdu wa Suwaruhu Al-Mu'asirah, serah terima dan pola kontemporernya. Itu berpendapat begini, yang kuat boleh menjual barang yang sudah dimiliki namun belum serah terima kecuali makanan. Nah, ini ibu-ibu kalau yang jualan kue, jualan kue Lebaran dan sebagainya. Kalau sudah memiliki tetapi belum ada barangnya, itu tidak diperkenankan untuk menjualnya kalau mengikuti ini. Tapi saya sarankan agar boleh gunakan akad istisna. Akad istisna itu akad minta dibuatkan. Jadi pelanggan minta dibuatkan kue kering, kue pastel misalnya, ya, dengan kriteria, dengan spesifikasi seperti ini, nanti pada tanggal sekian diserah terimakan. Nah, itu lebih pas, sehingga kemudian nanti ini salah satu varian pre-order ya, istisna ini minta dibuatkan, bisa nanti membuat sendiri atau nanti order kepada orang lain. Kalau di dalam bahasa fatwa DSN itu disebut dengan istisna paralel ya, ada istisna paralel. Nah, sekarang berikutnya adalah boleh apa tidak menjual milik orang lain. Menjual milik orang lain itu ini beberapa kaedahnya. Kalau kita sebagai wakil pemilik barang itu boleh. Satu, sama dengan Pak Pengulu itu menikahkan anak orang lain padahal bukan anaknya, tetapi sebagai wakil. Bila transaksinya berdasarkan kriteria, itu juga boleh. Nah, kalau misalnya yang dijual adalah barang tertentu tanpa izin pemilik, bagaimana? Dilihat dulu untuk kepentingan pemilik atau untuk kepentingan pribadi penjualnya. Ya, contohnya begini. Tetangga kita jualan, dia saat itu masuk ke dalam, terus datang pembeli. Nah, karena saya kasihan kepada pembeli, akhirnya saya layani. Berarti saya menjual barang milik orang lain. Ya kan? Tapi ketika pemiliknya keluar, saya serahkan semuanya. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Yang jadi masalah ketika labanya saya ambil, tidak saya beritahu kepada pemilik barang. Nah, itu muncul persoalan. Ya. Jual milik orang lain. Baik, ini posisi wakil ya. Bila mewakili orang lain bagaimana? Nah, kalau posisinya sebagai wakil boleh tanpa upah, boleh dengan upah persentase keuntungan tertentu. Pada intinya gerakan dan pola kerja wakil harus pengetahuan pihak yang mewakili, termasuk juga terkait dengan keuntungan, laba, bonus dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengetahuan dari pihak yang mewakilkan pada yang bersangkutan. Saya kira itu dulu Bu. Kalau ini jual beli salam, saya kira ini sudah sangat bisa maklum ya. Jual beli salam ini salah satu varian pre-order
berdasarkan kriteria dan juga berdasarkan sifat. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Monggo bila ada yang didiskusikan. Ini sudah jam 10:30. Kayaknya Pak Syahirul Alim mau khutbah di Masjidil Haram. Ya, sebentar lagi khutbah nih. Ya, kalau khutbah atau khitbah? Kalau Pak Agus khitbah, nggak khutbah. Iya, khitbah kalau Pak Agus. Kelihatannya gambarnya ulap ini. Oh ini baru khitbah ini beliau ini. Mengadakan trans. Monggo Bapak Ibu, kalau ada diskusi. Kalau tentang perantara itu tidak apa-apa Ustaz ya. Perantara apa? Itu. Maklar. Ya maklar. Ya pada dasarnya maklar itu nggak apa-apa, tapi dalam praktek maklar itu kan beragam Pak Muiz ya. Kadang juga hanya ongkos dengar saja. Saya dengar nanti minta tambahan harga loh, tambahan untuk aku. Itu kan kadang-kadang masalah ya. Nah, jadi itu nggak masuk dalam akuntansi itu. Apa yang menentukan harga itu? Unsur harga Pak, uang dengar. Jadi uang dengar bisa membentuk harga. Kalau maklarnya nggak jadi masalah. Kalau dulu pada masa Nabi itu, para pedagang begini, kami dulu, profesi kami itu disebut maklar oleh masyarakat, tetapi oleh Nabi diganti namanya menjadi lebih bagus. Apa itu? Tujar, pedagang. Nah, bukan lagi simsar, tetapi tujar. Nah, kalau tujar itu ada konsekuensinya, ya. Jadi ada konsekuensinya. Kalau maklar bisa jadi tujar, menjualkan milik orang lain, tapi dengan catatan apa? Dia mendapatkan wakil dari pemilik barang. Tapi ada juga praktek maklar itu Pak Muiz begini, misalnya tanah ya, ini tanah milik orang lain. Ketika kemudian ada orang yang beli, dia bilang, oh itu tanah saya. Banyak kasus seperti itu. Kemudian dijual, padahal yang bersangkutan belum menjadi wakil dari pemilik barang. Ya. Tidak sah ya Ustaz. Bukan tidak sah. Jadi akad itu ada yang tidak sah, ada akad sahih, kemudian ada akad yang fasid, kemudian ada akad yang batil kalau klasifikasi Hanafiyah. Tetapi kalau jumhur batil, kalau tidak sahih ya batil kalau mayoritas ulama. Tetapi kalau Hanafiyah bila terkait dengan rukun itu artinya batil, bila terkait dengan syarat itu dikatakan fasid. Kalau terkait dengan syarat, tinggal menghilangkan syarat yang rusak tadi, sehingga kemudian menjadi sahih itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan ketika kita membeli sering kita jumpai atau sering kita lihat itu. Di situ tidak boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli atau membuka segel sama saja membeli. Membuka segel berarti membeli. Hal-hal yang seperti itu ketika kita menjadi pengusaha atau menjadi pemilik barangnya itu sesuai atau dibolehkan itu Ustaz. Iya. Karena memang tidak kalau di situ jelas sudah. Siapa tahu cacat dalamnya dan semacamnya itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Kalau tulisan yang menyebutkan barang yang sudah dijual tidak boleh dikembalikan, ini bisa benar, bisa juga salah, Pak. Dikatakan benar kapan? Ketika dalam transaksi itu sudah dipastikan tidak ada cacat, ya, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, kemudian sudah terjadi perpisahan, ya, pisah majelis antara dua pihak yang bertransaksi itu. Saat kemudian pihak pembeli itu mengembalikan, kemudian pihak penjual itu menolak, nggak jadi masalah karena sudah tepat akadnya. Hanya dimotivasi, ya sifatnya dimotivasi untuk menerima pengembalian itu. Kenapa demikian? Karena ada hadis siapa yang menerima pengembalian saudaranya,
Maka bila nanti pada hari kiamat datang membawa dosa, maka dosanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya bisnis syariah. Ya, jadi orientasinya bukan hanya laba tetapi juga pahala, gitu. Jadi kalimat tadi bisa dikatakan benar bila transaksinya tidak ada cacat sama sekali, tapi kemudian ada pilihan tadi. Kalau menolak sah-sah saja, kemudian kalau menerima luar biasa. Nah, tapi kalau kemudian ada cacat saat dikembalikan, kok kemudian dengan dalih barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, nah ini masalah kalau ini. Ya, kan ada namanya khiyar aib itu, ketika dijumpai adanya aib dan aib ini memang sifatnya bawaan, bukan disebabkan oleh si pembeli, ya, jadi harus diterima pengembalian itu. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Ya. Agus mau kemana itu? Nyari-nyari dia itu. Jemput anak. Iya, nyari-nyari Pak Agus itu. Oke, monggo sinten. Ya Ustadz, ini ada kira-kira buku rujukan yang mudah untuk difahami nggak, Tat? Banyak buku-buku fikih muamalah, Bu, monggo. Maksud saya kan, maaf ya kalau kita dengan latar belakang umum ini, kalau saya nggak tahu kalau latar yang lain, agak sulit memahami itu karena terlalu banyak istilah Arab ya, Tat. Kalau kita bicara itu kan kalau mendengar seolah-olah misalnya mungkin penulis atau dosen itu menganggap istilah itu istilah umum, tetapi buat kita itu istilah yang mungkin baru pertama dengar kalau saya gitu, sehingga agak susah saya mengerti. Nah, mungkin kalau ada buku yang easy untuk dipahami, mungkin bisa diinformasikan tadi grup. Oh, nggih. Banyak Bu sekarang buku-buku fikih muamalah yang bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Ada ini aja, mungkin bisa para penulisnya bisa, misalnya ada buku-bukunya Dr. Oni Syahroni. Ya. Terus kemudian ada juga buku baru ini, bukunya judulnya Muamalah Holistik. Ini penulisnya namanya Ahmad Jalaluddin. Wah, ini menarik ini. Ada juga buku judulnya Pengusaha Harus Kaya dan Berkah. Ya, kemarin beda buku diikuti oleh Pak Sahril itu. Ya, pesan Ustaz, pesan. Ini buku-buku sederhana ya, muamalah holistik dan pengusaha harus kaya ini, karena catatan-catatan real yang terjadi di masyarakat dan dengan bahasa-bahasa sederhana. Ya, makasih Tat. Oke. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya kira cukup nggih. Jadi dasar yang sudah sekitar 2 kali pertemuan sampun nggih ya dengan Pak Misbah, dengan Pak Husnuddin ya. Kayaknya kenapa? Kayaknya kurang lama waktunya. Iya, nanti ngopi bareng nanti. Ya, jadi itu apa? Kapan berangkat ke Jepang, Pak Agus? Ini yang kecil ini adiknya. Oh, yang kecil ya. Okay. Nanti ketemu Sabtu itu tak bilang sama Ustaz Jalal mau diajak ngopi habis tarawih. Oke, jadi Bapak Ibu, yang pertemuan 1, pertemuan 2 itu mendasari tentang konsep muamalah ya. Harapannya istilah-istilah dasar itu bisa dikenal di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian pertemuan ketiga yang seharusnya Pak Rafiq tentang akad ganda, nanti akan didudukkan bagaimana akad ganda, dalil dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ini
bagaimana sehari yang sudah didapatkan itu nanti diaplikasikan di dalam praktek muamalah kontemporer. Jadi begitu, sehingga nanti kita bisa memberikan penilaian, karena ini sudah levelnya level S3 ya, penilaian dan juga memberikan alternatif solusi ketika transaksinya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya ya rancangan yang dikembangkan dengan matrikulasi itu. Semoga bisa ditangkap, dan kalau sudah ditangkap tidak lepas lagi. Amin. Ya, dan saya kira ini Bapak Ibu istilah-istilah Arab juga sudah familiar kan? Kan dengar istilah Arab seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini sudah istilah-istilah Arab yang sudah familiar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sri Andriani selaku hostnya. Ya, matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. PPT-nya bisa di-share Ustaz. Oke, saged. Nanti saya share PPT-nya. Oke, matur nuwun Ustaz. Jangan buka puasanya nggak bisa. Matur suwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Setelah belajar, selanjutnya ada sebuah Baru muncul Pak.